Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita menginjak materi berikutnya, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sekarang ada yang tidak masuk hari ini? Oke, masuk semua. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat, kalian bisa menerima materi hari ini. Sebelum menginjak materi berikutnya, saya akan mengulas materi yang kemarin. Itu WK sudah menerangkan interaksi sosial dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Siapa yang masih ingat pengertian interaksi sosial? Oke, David. Oh, betul sekali. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu, tentunya dengan waktu tertentu juga. Kemudian syarat-syarat terjadinya interaksi sosial adalah apa? Oke, Desi, betul. Ada 5 syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah ada pelakunya harus lebih dari 1. Kemudian yang kedua adalah adanya komunikasi. Yang ketiga ada kontak sosial. Yang keempat adalah ada tujuan adanya interaksi sosial. Yang kelima itu harus ada waktu tertentu. Saya kira semuanya sudah memahami, mengerti pengertian dan syarat interaksi sosial. Sekarang kita menuju materi berikutnya, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke, dalam pembelajaran ini BK menggunakan model pendekatan saintifik. Kemudian model pembelajarannya adalah comparative learning atau team game turnamen. Kemudian model pembelajarannya BK menggunakan discovery learning diskusi. Oke. Kemudian pembelajaran kali ini saya harapkan nanti kalian bisa menjelaskan pengertian bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif maupun disosiatif. Kemudian saya harapkan juga kalian dapat memberikan contoh bentuk-bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif atau disosiatif. Kemudian yang ketiga, saya mengharapkan kalian bisa menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial dan interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Oke, dalam pembelajaran ini silakan dibuka buku paketnya halaman 56. Di situ ada materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Silakan dibaca sebentar. Oke, kalau sudah kamu lihat apa sih perbedaan antara bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk sosial disosiatif? Itu jelas berbeda. Bentuk asosiatif itu adalah suatu bentuk interaksi sosial yang bisa meningkatkan hubungan kesolidaritasan sesama manusia. Beda dengan interaksi sosial disosiatif. Kalau disosiatif itu adalah bentuk interaksi sosial yang dapat menggambarkan atau menyempitkan hubungan solidaritas antar individu, antar kelompok ataupun antar masyarakat. Kemudian tadi interaksi sosial dibedakan menjadi berapa? Masih ingat? Oke, ada 2. Yang pertama adalah proses asosiatif, yang kedua adalah disosiatif. Kalau asosiatif dibedakan menjadi 4, yaitu kerjasama, akomodasi, kemudian asimilasi, akulturasi. Kemudian interaksi sosial yang disosiatif itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah persaingan, kontravensi, dan konflik. Oke. Kalau sudah, silakan kalian membentuk kelompok. Masing-masing kelompok itu ada 6 orang. Oke. Kalau sudah, silakan didiskusikan. Kemudian saya akan mengasih lembar kartu soal. Oke. Silakan lembar soal. Kemudian silakan ditulis pertanyaannya. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompok kalian. Silakan soal-soal yang perlu didiskusikan. Kemudian nanti setelah selesai
menulis soalnya silahkan ditukar dengan kelompok lain untuk dijawab oleh kelompok lain. Silahkan dikerjakan. Oke, kalau sudah, sekarang kita diskusikan. Silahkan kelompok A maju. Oke, silakan pertanyaannya apa dijawab oleh kelompok B. Oh, betul sekali. Dijawab oleh kelompok C. Oke, saya kira semuanya bisa. Saya sudah dapat menerima materi bentuk-bentuk interaksi sosial. Sekarang saya akan kasih tugas di rumah. Silahkan buat video tentang bentuk-bentuk interaksi sosial beserta contohnya, boleh di lingkungan sekitar atau di lingkungan rumah. Silakan dibuat semenarik mungkin. Kemudian waktu pengerjaannya itu 1 minggu dari sekarang. Selesai dikerjakan, silahkan kirim ke WA BK atau kirim ke WA grup 7B. Ada yang ditanyakan dari tugasnya hari ini? Oke, kalau tidak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Jum. Oke, betul sekali. Desi, oke, betul sekali. Jadi intinya kesimpulan hari ini adalah dalam kehidupan sehari-hari kita mesti tidak akan terlepas dari berinteraksi dengan orang lain. Tetapi kita harus bisa memilah dan memilih mana interaksi yang bersifat positif, mana yang bersifat negatif, agar tidak terjadi konflik, perpecahan dan pertentangan. Oke. Kemudian jangan lupa silahkan baca materi berikutnya tentang lembaga-lembaga sosial. Saya kira pelajaran hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya BK mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.